Awal dari kekurangan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Rumahnya berdinding bambu, beratap seng yang mulai berkarat, dan beralaskan tanah yang retak-retak saat kemarau datang. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara, lahir dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup dari hasil menjual sayur di pasar tradisional. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Saat teman-teman seusianya masih terlelap di kasur, ia sudah membantu ibunya menyiapkan sayur mayur untuk dijual ke pasar. Tangan kecilnya lincah memasukkan tomat dan cabai ke dalam karung, sementara ayahnya menyiapkan gerobak kayu tua yang menjadi andalan mereka setiap hari. Suara roda gerobak yang berderit di jalan tanah sudah menjadi musik pagi bagi keluarga Budi. Budi bersekolah di SD negeri di desanya. Sekolah kecil dengan tembok yang mulai mengelupas dan papan tulis yang penuh coretan kapur. Meski sederhana, ia selalu semangat datang ke sekolah. Ia senang belajar, terutama pelajaran berhitung. Kalau bisa ngitung cepat, nanti dagang gampang, kata ayahnya suatu hari, sambil tersenyum bangga. Kata-kata itu melekat kuat di hati Budi. Namun hidup tak selalu berpihak pada keluarga kecil itu. Saat Budi naik kelas 6, ayahnya jatuh sakit. Penghasilan keluarga menurun drastis, sementara biaya sekolah terus bertambah. Suatu sore, ketika Budi pulang dari sekolah, ia melihat ibunya duduk termenung di dapur, memandangi selembar kertas, tagihan sekolah terakhir. "Ibu, kenapa?" tanya Budi polos. Ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluknya erat. "Nak, mungkin kamu harus bantu ibu dulu di pasar. Sekolah bisa nanti lagi kalau ada rezeki." Hari itu, tanpa banyak kata, Budi tahu hidupnya akan berubah. Ia berhenti sekolah dan mulai ikut ibunya ke pasar setiap hari. Di sanalah ia belajar banyak hal, bukan dari buku, tapi dari kehidupan nyata. Ia memperhatikan cara para pedagang berteriak menawarkan barang, bagaimana mereka menarik perhatian pembeli, bahkan bagaimana mereka menata dagangan agar terlihat segar. Meski hanya lulusan SD, Budi tidak pernah berhenti belajar. Ia suka memperhatikan dan meniru hal-hal yang menurutnya baik. Jika melihat pedagang lain bisa menjual habis dagangannya, ia akan mencari tahu kenapa. Oh, ternyata cara ngomongnya ramah. Oh, mereka ngasih bonus cabai sedikit di ujung transaksi. Dari hal-hal kecil itulah Budi belajar tentang strategi jualan, meski ia sendiri belum mengenal istilah itu. Setiap hari, ia membantu ibunya dari pagi hingga siang. Sore harinya, Budi menyapu halaman, memberi makan ayam, dan terkadang membantu tetangga mengantarkan barang untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Dalam hati kecilnya, ia ingin bisa mengubah nasib keluarganya suatu hari nanti. Malam hari, ketika lampu minyak redup menyala di sudut rumah, Budi sering melamun sambil memandangi langit gelap. Ia bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup tanpa kekhawatiran soal uang. Tapi setiap kali rasa sedih datang, ia menepisnya dengan keyakinan. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa aku tidak? Ia mulai menyimpan sebagian kecil dari uang jajannya, 100 atau 200 rupiah sehari, di dalam kaleng bekas biskuit. Baginya, itu bukan hanya uang, tapi simbol harapan. Uang itu ia kumpulkan diam-diam, sambil membayangkan suatu hari bisa membuka usaha sendiri. Di pasar, Budi menjadi anak yang dikenal ramah dan rajin. Para pedagang lain sering memujinya. "Anak ini pintar, ya. Lihat saja, nanti pasti jadi orang sukses," kata salah satu pedagang tempe suatu pagi. Budi hanya tersenyum malu, tapi di dalam hatinya, kata-kata itu jadi bahan bakar semangat. Ia tidak punya banyak hal, tidak uang, tidak pendidikan tinggi, tidak jaringan luas, tapi ia punya kemauan keras untuk belajar dan bertahan. Suatu hari, seorang pedagang tua bernama Pak Rono memanggilnya. "Bud, sini, bantuin Bapak nimbang sayur." Setelah membantu, Pak Rono menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau kamu mau sukses, jangan cuma dagang sayur, Bud. Lihat peluang. Kadang untung besar datang dari hal yang kecil, asal kamu jeli." Budi tidak sepenuhnya mengerti maksudnya waktu itu, tapi kalimat itu ia simpan dalam hati. Ia mulai lebih peka melihat apa yang orang butuhkan, apa yang cepat laku, dan apa yang bisa ia jual dengan modal kecil. Tahun demi tahun berlalu, dan meski hidupnya masih jauh dari kata cukup,
Budi tumbuh menjadi remaja yang mandiri dan tangguh. Ia tidak lagi merasa malu karena hanya lulusan SD. Baginya, ilmu bisa datang dari mana saja. Dari pasar, dari orang-orang, bahkan dari kesalahan sendiri. Suatu malam, ketika ibunya sakit dan mereka kekurangan uang untuk membeli obat, Budi duduk di depan rumah menatap langit. Ia menggenggam kaleng kecil berisi uang tabungannya dan berkata pelan, "Suatu hari nanti, aku akan punya usaha sendiri. Aku akan buat ibu bangga. Aku janji." Dari janji sederhana itulah, perjalanan luar biasa Budi sebagai pengusaha sukses dimulai. Bukan dari ruang kelas, bukan dari modal besar, tapi dari tekad dan doa seorang anak desa yang lahir dari kekurangan. Modal pas-pasan, tekad tak terbatas. Waktu berjalan cepat. Dari bocah pasar yang dulu membantu ibunya, kini Budi telah berusia 20 tahun. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya membantu berjualan sayur, tapi seorang pria muda yang mulai memikirkan masa depan. Setelah beberapa tahun bekerja serabutan, mulai dari memanggul barang di pasar, menjadi tukang cuci motor, hingga buruh tani musiman, Budi akhirnya menikah dengan Siti, gadis sederhana dari desa sebelah yang dikenalnya sejak kecil. Siti adalah sosok yang sabar dan pekerja keras, dua sifat yang membuat Budi yakin bahwa mereka bisa membangun kehidupan bersama, meski dengan segala keterbatasan. Rumah mereka kecil, berdinding papan, dan beratap seng yang kadang bocor saat hujan deras. Tapi di sanalah keduanya menanam mimpi besar. Siti sering berkata, "Kita mungkin tidak punya apa-apa sekarang, Mas, tapi kalau kita jujur dan tekun, pasti ada jalan." Budi selalu mengangguk, karena dalam hatinya ia percaya, kemiskinan hanya sementara, asal tidak menyerah. Selama bertahun-tahun, Budi menabung sedikit demi sedikit dari hasil bantu-bantu di pasar. Ia menyimpan uang itu di dalam kaleng bekas susu, sama seperti dulu waktu kecil. Setelah 4 tahun menikah, tabungannya terkumpul Rp500.000, jumlah yang kecil bagi kebanyakan orang, tapi bagi Budi dan Siti, itu adalah hasil kerja keras tanpa henti. Suatu malam, sambil duduk di depan rumah dan menikmati udara desa yang dingin, Budi berbicara pada istrinya. "Ti, aku capek kerja kesana-sini tanpa arah. Aku pengin punya usaha sendiri, meski kecil. Biar bisa ngatur waktu, biar nggak tergantung sama orang." Siti tersenyum lembut. "Usaha apa, Mas?" Budi diam sebentar, lalu menjawab dengan mantap. "Aku pengin coba bikin keripik singkong. Di pasar banyak singkong murah, tapi belum ada yang jual keripik dengan rasa berbeda. Mungkin kita bisa mulai dari situ." Keesokan harinya, Budi mulai bertindak. Ia membeli singkong, minyak goreng, dan bumbu sederhana dari pasar, juga wajan besar dan kompor bekas dari tetangga yang sudah tak terpakai. Modal Rp500.000 itu habis hampir seluruhnya. Tapi di wajah Budi tak ada penyesalan sedikit pun. Ia justru merasa hidupnya baru dimulai. Karena tak punya pengalaman membuat keripik, Budi meminta tolong pada seorang tetangga tua, Bu Narti, yang dikenal jago memasak. Dari sanalah ia belajar cara mengiris singkong tipis-tipis, merendamnya agar renyah, hingga menggoreng dengan suhu yang pas. Awalnya banyak gagal. Kadang keripiknya terlalu gosong, kadang terlalu lembek, kadang rasanya hambar. Tapi Budi tak menyerah. Ia mencatat setiap kesalahan di buku bekas anak SD, buku satu-satunya yang ia simpan sejak dulu. Hari ini gosong. Mungkin minyaknya terlalu panas. Hari ini asin banget. Besok kurangi garamnya. Setiap malam, dapur kecil rumah mereka dipenuhi aroma minyak goreng dan singkong. Siti membantu membungkus keripik ke dalam plastik bening yang disegel menggunakan lilin. Mereka menuliskan label sederhana dengan spidol, "Keripik Budi rasa original." Pagi-pagi sekali, Budi mengayuh sepeda tuanya keliling desa, menawarkan keripik dari satu rumah ke rumah lain. Suaranya lantang dan penuh semangat. "Keripik singkong, gurih dan renyah. 5.000 satu bungkus." Sebagian orang membeli karena kasihan, tapi sebagian lagi benar-benar menyukai rasanya. Dari sinilah Budi mulai merasa harapannya bukan sekadar mimpi. Hasilnya memang tidak banyak. Dalam sehari, ia hanya bisa menjual 20-30 bungkus dengan keuntungan tipis. Tapi bagi Budi, yang penting ada pembeli setiap hari. Kalau satu orang beli hari ini, pasti besok bisa 2. Kalau 2, nanti bisa 10. Yang penting jalan terus.
katanya pada Siti sambil tersenyum. Setiap malam, ia menghitung hasil jualan dengan rasa bangga. Uang yang terkumpul mungkin hanya cukup untuk membeli beras dan minyak. Tapi di dalam hatinya tumbuh sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa percaya diri. Hari demi hari, Budi mulai memperbaiki produknya. Ia bereksperimen dengan rasa baru, balado, keju, dan pedas manis. Ia mendengarkan saran pelanggan, bahkan rela memberi sampel gratis agar orang mau mencoba. Ketika beberapa anak muda bilang, "Enak nih, Bud, coba kasih rasa pedas lagi," ia langsung mencatat ide itu di bukunya. Siti selalu menemani setiap langkah. Saat Budi merasa lelah atau kecewa karena dagangannya tak habis, Siti menghibur. "Mas, yang penting kita sudah usaha. Rezeki nggak akan kemana. Lihat saja nanti, keripik ini bakal terkenal." Dan kata-kata itu jadi bahan bakar semangat bagi Budi setiap kali rasa putus asa datang. Suatu pagi, saat Budi sedang menawarkan dagangan di depan sekolah dasar, seorang guru membeli beberapa bungkus untuk dibagikan ke murid-muridnya. Anak-anak itu menyukainya dan meminta lagi keesokan harinya. Dari situ, Budi mendapat pelanggan tetap baru. Ia pun mulai menjajakan keripik ke warung-warung kecil di desa sebelah. Perlahan, usahanya tumbuh, bukan karena modal besar, tapi karena konsistensi dan kejujuran. Ketika malam tiba, dan dapur kecil kembali ramai oleh bunyi wajan dan tawa Siti, Budi menatap hasil kerja keras mereka, tumpukan plastik berisi keripik renyah. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata pelan, "Kita mulai dari nol, Ti. Tapi aku yakin, suatu hari nanti keripik ini akan jadi jalan rezeki besar buat kita." Siti tersenyum, menatap wajah suaminya yang berkeringat namun bersinar penuh semangat. "Aku percaya, Mas. Yang penting kita jangan berhenti." Dan malam itu, di rumah sederhana yang dindingnya mulai menghitam karena asap kompor, Budi menyadari sesuatu. Kesuksesan bukan soal berapa besar modal yang dimiliki, tapi seberapa kuat tekad untuk terus melangkah, walau langkah itu kecil. Gagal, belajar, bangkit lagi. Usaha keripik Budi mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia sudah memiliki pelanggan tetap di beberapa warung desa, bahkan beberapa ibu rumah tangga sering memesannya langsung ke rumah. Setiap pagi, aroma minyak goreng dan singkong yang baru diiris memenuhi dapur kecilnya. Suara gemericik minyak panas seolah menjadi musik pengiring perjuangannya. Namun seperti roda kehidupan, tidak semua hari berjalan mulus. Suatu pagi di bulan Maret, hujan turun deras sejak subuh. Udara dingin membuat minyak goreng cepat mendingin, dan Budi sedikit terburu-buru karena harus mengantarkan pesanan ke warung sebelum jam buka. Dalam tergesa-gesa, ia menambahkan garam terlalu banyak ke adonan bumbu. Ia berpikir tak akan berpengaruh besar, toh, hanya sedikit lebih asin. Namun siang harinya, saat ia mengantarkan dagangan ke warung Bu Sumarni, pemilik warung mencicipi satu bungkus dan langsung mengernyit. "Bud, ini asin banget. Pelanggan nanti bisa protes," katanya hati-hati. Budi tersenyum canggung, tapi hatinya langsung jatuh. Ia tahu itu artinya keripiknya tidak akan laku. Dan benar saja, keesokan harinya, hampir semua warung menolak mengambil stok baru. Sisa keripik yang sudah dikirim dikembalikan kepadanya. Dalam sehari, Budi kehilangan sebagian besar penghasilannya. Di rumah, tumpukan keripik asin itu menumpuk di pojok dapur, menjadi saksi bisu dari satu kesalahan kecil yang berakibat besar. Malam itu, Budi duduk diam di depan rumah, hanya ditemani suara hujan yang menetes dari atap seng. Ia menatap kosong ke depan, merasa lelah dan kecewa. Dalam hatinya muncul suara-suara yang menyakitkan. "Mungkin aku memang gak cocok jadi pengusaha. Aku cuma lulusan SD, mana bisa bersaing sama orang-orang pintar di kota." Siti datang membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Ia tahu suaminya sedang dilanda kegelisahan. Tanpa banyak bicara, Siti menepuk bahu Budi dan berkata lembut, "Mas, kalau gagal sekali, berarti Tuhan lagi ngajarin kita cara yang benar." Kalimat sederhana itu seperti menyalakan api kecil dalam hati Budi. Ia menatap istrinya dan mengangguk pelan. Mungkin benar, gagal bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Keesokan harinya, Budi mulai melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mencatat semua kesalahan dengan teliti. Ia membuka buku bekas catatannya dan menulis di halaman pertama, besar-besar.
Setiap kegagalan adalah guru. Ia menulis ulang resep, mencatat perbandingan garam, lama penggorengan, hingga suhu minyak. Ia mulai bereksperimen dengan rasa baru. Siti pun ikut memberi saran. Gimana kalau kita coba kasih bumbu balado? Mas, anak-anak muda suka yang pedas. Budi mencoba, dan hasilnya luar biasa. Keripik dengan bumbu balado pedas manis itu langsung disukai oleh beberapa pelanggan muda. Mereka bilang, rasanya unik dan bikin ketagihan. Melihat sambutan itu, Budi makin bersemangat. Ia menambahkan varian baru, rasa keju dan barbeque, hasil inspirasi dari jajanan di kota yang pernah dilihat anaknya di media sosial. Untuk pertama kalinya, Budi merasa bahwa usahanya benar-benar punya arah. Ia tak lagi sekadar menggoreng singkong dan menjualnya, tapi mulai memahami pasar dan keinginan pelanggan. Namun perjalanan naik lagi pun tak semudah itu. Untuk mencoba berbagai rasa, Budi butuh tambahan modal untuk membeli bubuk bumbu dan plastik kemasan. Karena tak punya cukup uang, ia meminjam Rp300.000 dari seorang teman di pasar dengan janji akan mengembalikan dalam sebulan. Uang itu ia gunakan dengan hati-hati. Ia membeli bubuk keju dan barbeque dari toko bahan makanan di kota kecil terdekat. Saat mencoba pertama kali, hasilnya jauh dari sempurna, kadang terlalu banyak bumbu, kadang terlalu sedikit. Tapi Budi tak putus asa. Ia mencoba berulang-ulang, mencicipi satu persatu sampai menemukan racikan yang pas. Setiap kali merasa lelah, ia teringat wajah Siti yang sabar membungkus keripik sambil menidurkan anak mereka yang masih kecil. Ia tahu, kegigihannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan keluarganya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu mencoba, ia berhasil menemukan komposisi yang tepat. Keripik, rasa balado pedas, keluar dari wajan dengan aroma menggoda dan warna kemerahan yang cantik. Ia memberi label baru, keripik Budi rasa balado. Kali ini, respons pasar luar biasa. Anak-anak muda di desa mulai membelinya, bahkan beberapa warung memesan lebih banyak dari biasanya. Enak, Bud. Bikin pedesnya nendang, ya? Kata salah satu pelanggan sambil tertawa. Dari situlah, nama Budi mulai dikenal. Ia tak lagi sekadar penjual keliling. Orang-orang mulai datang ke rumahnya untuk membeli langsung. Beberapa bahkan menanyakan apakah Budi bisa membuat pesanan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Malam itu, saat menghitung hasil penjualan, Budi menatap uang di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Ia bukan menangis karena jumlahnya banyak, tapi karena sadar betapa berharganya proses yang ia lalui untuk sampai ke titik itu. Ternyata, gagal itu bukan berarti kalah, gumamnya pelan. Gagal itu cuma tanda, kalau aku sedang belajar jadi lebih baik. Siti tersenyum, menatap suaminya yang kini tampak lebih percaya diri. Lihat, Mas. Tuhan gak salah kasih ujian, karena dari situ, kita bisa belajar. Sejak hari itu, Budi tak lagi takut gagal. Setiap kesalahan ia jadikan pelajaran, setiap kritik ia anggap saran untuk tumbuh. Ia belajar bahwa kunci sukses bukan pada seberapa banyak modal atau pendidikan yang dimiliki, tapi pada seberapa sering seseorang berani jatuh dan bangkit lagi. Keripik Budi kini tak hanya dikenal di desanya. Dari kegagalan yang dulu hampir membuatnya menyerah, justru lahir produk baru yang membuat namanya dikenal banyak orang. Dan malam itu, saat ia menutup pintu rumah dan menatap bintang di langit, Budi tersenyum kecil sambil berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau ajarkan aku lewat cara yang paling indah, lewat kegagalan. Dari dapur ke toko. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik perbukitan. Asap tipis mengepul dari dapur kecil rumah Budi, membawa aroma khas minyak goreng dan bumbu balado yang menggoda. Wajan besar di atas kompor menyala sejak subuh, dan suara gemericik minyak bercampur dengan tawa Siti yang sedang membantu membungkus keripik. Usaha kecil mereka kini tidak lagi seperti dulu. Setelah beberapa bulan berjuang, keripik Budi mulai dikenal di desa dan kecamatan sekitarnya. Pembeli datang silih berganti, dan pesanan terus meningkat. Setiap kali Budi mengantarkan ke warung, pemiliknya selalu berkata, "Bud, tambah kirimannya, ya. Keripikmu cepet banget habis." Awalnya, Budi masih menggoreng sendiri, menimbang, dan membungkus keripik dibantu Siti. Tapi semakin hari, tangannya tak sanggup lagi mengejar permintaan. Dalam sehari,
Mereka bisa menggoreng hingga 30 kilogram singkong, dan itu pun sering tak cukup. Akhirnya, Budi memutuskan untuk mengajak dua tetangga, Pak Joko dan Bu Nani, yang sama-sama butuh pekerjaan tambahan. Saya nggak bisa bayar besar, Pak, Bu. Tapi kalau mau bantu, nanti bagi hasilnya jujur. Kita kerja sama biar bisa maju bareng, kata Budi dengan tulus. Tanpa pikir panjang, keduanya setuju. Mereka tahu Budi orang jujur, dan usahanya punya masa depan. Sejak hari itu, dapur kecil itu berubah menjadi tempat kerja yang sibuk. Wajan bertambah jadi 3, dan aroma keripik semakin sering memenuhi udara desa. Budi membagi tugas dengan rapi. Ia bertanggung jawab menggoreng dan mengontrol rasa, Siti mengatur pembukusan dan pencatatan, sementara Pak Joko dan Bu Nani membantu mengupas singkong dan menimbang bumbu. Meski sederhana, sistem kerja mereka mulai terbentuk. Sebuah industri rumahan kecil yang lahir dari kejujuran dan kerja keras. Setiap hari Senin, Budi mengayuh sepeda motornya ke kecamatan, mengantarkan keripik ke warung-warung yang sudah menjadi pelanggan tetap. Dalam seminggu, ia bisa mengirim hingga 500 bungkus, jumlah yang dulu terasa mustahil baginya. Namun keberuntungan besar datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Suatu siang, saat Budi sedang mengantarkan pesanan ke warung di tepi jalan raya, datang seorang pria berpenampilan rapi. Ia memperhatikan keripik Budi yang tersusun di rak dan bertanya pada pemilik warung. "Ini keripik siapa, Bu? Kok aromanya enak banget?" Pemilik warung menjawab, "Punya orang desa sebelah, Pak. Namanya Budi. Laku keras. Loh, anak-anak muda suka banget rasa baladonya." Pria itu kemudian menghampiri Budi yang sedang memeriksa stok di motor. "Mas, ini keripik buatan sendiri?" tanyanya ramah. "Iya, Pak. Buatan saya sama istri. Saya pemilik toko oleh-oleh di kota. Boleh saya coba?" Budi menyerahkan satu bungkus dengan tangan bergetar. Ia tak pernah membayangkan dagangannya akan menarik perhatian orang dari kota. Setelah mencicipi, pria itu tersenyum puas. Rasanya pas. Gurih, renyah, dan pedasnya enak. "Saya mau pesan 100 bungkus per minggu. Bisa?" Budi terdiam beberapa detik. 100 bungkus? Itu pesanan terbesar yang pernah ia terima seumur hidupnya. Namun ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. "Bisa, Pak. Saya siap kirim tiap minggu," jawabnya mantap, meski dalam hati ia mulai menghitung apakah dapur kecilnya sanggup memproduksi sebanyak itu. Dalam perjalanan pulang, Budi tak bisa berhenti tersenyum. Ia merasa seperti mimpi. Siti yang mendengarnya langsung memeluk suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini rezeki besar. Tuhan benar-benar ngasih jalan buat kita." Sejak hari itu, produksi keripik meningkat pesat. Budi mulai mengatur jadwal kerja lebih rapi, bahkan membuat catatan harian pesanan dan pengeluaran. Ia membeli wajan tambahan, memperbesar area dapur dengan menambah atap seng di belakang rumah, dan membuat rak untuk menaruh keripik yang siap dikirim. Ia juga mulai berpikir tentang kemasan dan merek dagang. Selama ini, ia hanya menulis label dengan spidol di plastik bening. Tapi kini, dengan pelanggan dari kota, ia ingin tampil lebih profesional. Ia meminta bantuan anaknya yang masih SMA untuk mendesain label sederhana di warnet. Tulisan, "Keripik Budi Rasa", dengan gambar singkong dan warna merah cerah yang mencolok. Label itu dicetak di kertas stiker murah. Namun hasilnya membuat keripik terlihat jauh lebih menarik. Saat ia menempelkan label pertamanya di bungkus keripik, Budi menatapnya dengan bangga. "Ini bukan cuma nama, Ti. Ini bukti kerja keras kita selama ini," katanya dengan mata berbinar. Seiring waktu, keripik Budi Rasa mulai tersebar ke berbagai tempat. Warung-warung di kecamatan tetangga ikut memesan. Para sopir angkutan yang lewat sering mampir membeli untuk camilan di perjalanan. Bahkan, beberapa pelanggan dari kota mulai datang langsung ke rumah Budi untuk membeli dalam jumlah besar. Kini dapur kecil itu tak lagi hanya tempat menggoreng singkong, tapi pusat harapan dan kebanggaan keluarga. Para tetangga yang dulu hanya menonton kini ikut membantu. Setiap pagi terdengar suara tawa dari balik dapur, bercampur dengan bunyi minyak yang bergemericik. Budi selalu memastikan setiap orang yang bekerja bersamanya mendapat upah layak. "Saya nggak mau sukses sendirian," katanya suatu hari. "Kalau saya maju, semua juga harus ikut maju."
Kejujuran dan ketulusan itulah yang membuat orang senang bekerja dengannya. Di desa, nama Budi mulai dikenal bukan hanya karena keripiknya yang enak, tapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan suka membantu. Setiap kali Budi melihat tumpukan keripik siap kirim di ruang tamu yang kini berubah jadi gudang kecil, ia selalu tersenyum. Ia teringat masa-masa ketika harus menjual keripik dengan sepeda, menahan panas matahari dan tatapan kasihan orang. Kini, hasil kerja kerasnya mulai nyata, dan semua itu berawal dari tekad sederhana. Percaya bahwa usaha kecil bisa tumbuh besar kalau dijalani dengan hati. Malam itu, ketika pekerjaan selesai, Budi duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan angin malam berhembus lembut. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik pelan. Dari dapur kecil ini, aku mulai. Siapa sangka, Tuhan bisa ubahnya jadi toko rezeki untuk banyak orang. Naik kelas berkat media sosial. Pagi itu, rumah Budi lebih ramai dari biasanya. Di dapur, wajan-wajan besar bergemuruh menggoreng singkong, sementara di ruang depan, tumpukan keripik, Budi rasa, siap dikirim menutupi hampir separuh lantai. Udara bercampur aroma gurih balado dan keju yang menggoda. Siti sibuk mencatat pesanan, sementara Budi mengatur jadwal pengiriman ke warung dan toko oleh-oleh. Usaha mereka kini benar-benar berkembang. Pesanan dari kota terus berdatangan, bahkan ada beberapa toko baru yang ingin menjadi distributor. Namun di tengah kesibukan itu, anak sulung mereka, Rizky, yang kini duduk di kelas 2 SMA, memperhatikan sesuatu yang menarik. Suatu malam, ketika keluarga mereka makan bersama di teras, Rizky berkata, "Pak, sekarang banyak orang jualan di internet. Loh, di Facebook, di TikTok juga. Kalau kita coba promosi di sana, mungkin bisa tambah banyak pembeli." Budi sempat terdiam. Ia bukan orang yang paham teknologi. Baginya, ponsel hanya alat untuk telepon dan pesan singkat. Ia menggaruk kepala sambil tersenyum canggung. "Ah, itu buat anak muda, Kaye. Bapak mana ngerti mainan kayak gitu?" Rizky tertawa kecil. "Bapak tinggal bikin video aja, nanti saya yang upload. Gratis kok, nggak perlu bayar apa-apa." Awalnya Budi ragu. Tapi setelah dibujuk Siti, ia setuju. "Coba aja, Mas. Siapa tahu benar, bisa nambah rezeki," kata Siti dengan nada lembut. Keesokan harinya, Rizky mulai merekam video sederhana. Ia merekam ayahnya sedang mengupas singkong, menggoreng di wajan besar, lalu membumbui keripik dengan balado merah menggoda. Di akhir video, ia menulis teks. "Keripik Budi rasa, asli gurih, asli desa, tapi rasa juara." Video itu diunggah ke Facebook dan TikTok, dua platform yang sedang ramai di kalangan warga. Tak disangka, dalam beberapa hari, video tersebut ditonton ribuan kali. Komentar-komentar mulai berdatangan. "Wah, enak banget kelihatannya. Bisa kirim ke Jakarta nggak, Pak? Saya mau order, gimana caranya?" Budi hampir tak percaya ketika Rizky menunjukkan notifikasi pesan masuk dari orang-orang yang ingin memesan keripik dari luar kota. "Pak, lihat nih, ada yang dari Bandung, ada juga dari Surabaya," seru Rizky antusias. Sejak hari itu, usaha Budi benar-benar naik kelas. Mereka mulai melayani pesanan via online, mengirim keripik lewat jasa ekspedisi. Awalnya hanya 5 atau 10 bungkus, tapi lama-lama mencapai ratusan per minggu. Budi yang dulu hanya berjualan keliling desa dengan sepeda kini, sibuk mencatat pesanan dari berbagai daerah di Indonesia. Ia pun mulai menata ulang sistem kerjanya. Dapur yang semula sempit kini diperluas. Ia menambah 2 kompor besar dan 3 wajan baru, serta mempekerjakan beberapa warga desa sebagai karyawan tetap. Setiap hari, rumahnya dipenuhi aktivitas. Ada yang mengupas singkong, menimbang bumbu, menggoreng, hingga mengemas. Budi juga mulai memperhatikan tampilan produknya. Dengan bantuan anaknya, ia membuat desain kemasan baru yang lebih modern. Kantong plastik tebal dengan label berwarna cerah, tulisan, "Keripik Budi Rasa," tercetak besar dengan tagline, "Gurihnya sampai hati." Rizky terus mengelola akun media sosial mereka. Ia mengunggah video testimoni pelanggan, cuplikan proses pembuatan, dan momen lucu saat bekerja di dapur. Setiap unggahan selalu ramai komentar. Bahkan beberapa influencer lokal
mulai mempromosikan produk mereka secara sukarela, karena terkesan dengan kisah budi. Tak lama, permintaan melonjak tajam. Pesanan datang dari berbagai kota, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, bahkan dari pelanggan di luar pulau seperti Makassar dan Banjarmasin. Dalam waktu setahun, omzet mereka menembus 100 juta rupiah per bulan. Budi hampir tak bisa mempercayai kenyataan itu. Ia, seorang lulusan SD yang dulu hanya menjual keripik di jalanan desa, kini memimpin usaha rumahan dengan belasan karyawan dan pelanggan di seluruh Indonesia. Masya Allah, gumamnya setiap kali melihat laporan penjualan. Siapa sangka, dari gorengan singkong bisa sejauh ini. Namun di balik kesuksesan itu, Budi tetap rendah hati. Ia selalu berpesan pada semua karyawannya. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa pelanggan. Jadi jaga kejujuran, jaga rasa, dan jangan sombong. Sikap itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Ia tetap memakai baju sederhana, tetap berangkat ke dapur setiap pagi, dan masih sering ikut menggoreng bersama para pekerjanya. Siti, yang dulu membungkus keripik dengan lilin dan plastik bening, kini mengatur keuangan dan stok bahan baku seperti seorang manajer berpengalaman. Ia sering tersenyum sendiri saat melihat meja makan penuh dengan tumpukan pesanan online yang menunggu dikirim. Mas, dulu kita cuma punya 1 wajan. Sekarang lihat, sampai 5 wajan besar, katanya suatu malam. Budi tersenyum sambil menatap istrinya. Iya, Ti. Tapi yang paling besar itu bukan wajannya, semangat kita yang gak pernah padam. Kini, setiap kali Rizky mengunggah video baru di TikTok, Budi selalu ikut menonton dari belakang dengan rasa takjub. Ia masih belum benar-benar paham bagaimana teknologi itu bekerja, tapi ia tahu satu hal. Dunia berubah, dan mereka berhasil mengikuti perubahan itu tanpa kehilangan jati diri. Keripik, Budi rasa, kini tak hanya dikenal sebagai makanan ringan, tapi juga simbol semangat perjuangan. Banyak orang di desa mereka terinspirasi untuk memulai usaha sendiri. Beberapa bahkan datang ke rumah Budi untuk belajar cara produksi dan pemasaran online. Dan seperti biasa, Budi tak pernah pelit ilmu. Kalau saya bisa, kamu juga bisa, katanya pada setiap orang yang datang belajar. Modal kecil nggak masalah, yang penting hati besar. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Budi duduk di depan rumah memandangi langit yang cerah. Suara jangkrik dan gemericik air dari sawah terdengar samar. Ia teringat masa-masa saat masih berjualan keliling dengan sepeda, dan tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Ternyata, Ti, katanya pelan pada istrinya, kemajuan zaman bukan untuk ditakuti. Kalau kita mau belajar, justru bisa jadi jalan rezeki. Siti menatapnya sambil tersenyum. Dan semua itu terjadi karena Bapak nggak pernah menyerah. Budi tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi satu hal pasti, dari dapur bambu kecil di desa, berkat tekad dan sedikit bantuan media sosial, mereka berhasil membuktikan bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tangan seorang lulusan SD yang dulu hanya bermodal Rp500.000 dan mimpi besar. Sukses yang menginspirasi. Matahari pagi menyinari halaman rumah Budi yang kini telah berubah menjadi rumah produksi keripik yang ramai dan tertata rapi. Di depan rumah, papan besar bertuliskan, "Keripik Budi Rasa, gurihnya sampai hati," berdiri dengan bangga. Di bawahnya, terpampang sederet piagam penghargaan dari berbagai lembaga dan pameran usaha kecil. Setiap hari, sekitar 15 karyawan datang silih berganti. Ada yang bagian mengupas singkong, ada yang menggoreng, menimbang, mengemas, hingga mengantar pesanan ke ekspedisi. Semua bekerja dengan semangat dan wajah penuh tawa. Budi selalu memulai pagi dengan senyum dan sapaan akrab. "Selamat pagi semuanya. Jangan lupa jaga rasa dan hati, ya." Ia tak pernah merasa dirinya sebagai bos. Baginya, mereka bukan sekadar pekerja, tapi keluarga besar yang tumbuh bersama dari bawah. Ia masih turun tangan membantu, mengaduk bumbu atau mengecek kualitas keripik. Kalau tangan sendiri masih mau bekerja, rezeki akan terus datang, katanya sambil tersenyum. Kini produk Budi Rasa sudah dijual di berbagai daerah. Dari toko oleh-oleh di Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga masuk ke beberapa minimarket lokal. Bahkan, beberapa pelanggan tetap berasal dari luar pulau yang rutin memesan lewat online.
Setiap kali melihat truk ekspedisi berhenti di depan rumahnya untuk menjemput puluhan dus berisi keripik, Budi selalu menatapnya dengan perasaan haru. Ia masih ingat masa-masa ketika hanya mampu menjual 5 bungkus sehari. Suatu pagi, Budi mendapat surat undangan dari sebuah sekolah menengah di kota. Mereka meminta Budi datang untuk berbagi cerita inspiratif kepada para siswa. Awalnya, Budi merasa minder. Saya ini cuma lulusan SD. Apa pantas saya bicara di depan anak-anak sekolah? Siti tersenyum dan menjawab. Justru karena itu, Mas. Mereka perlu tahu, sukses itu bukan cuma soal gelar, tapi soal semangat. Akhirnya, Budi menerima undangan itu. Dengan mengenakan kemeja batik sederhana, ia berdiri di depan puluhan siswa yang duduk memperhatikannya. Awalnya ia gugup, suaranya sempat bergetar. Tapi setelah mulai bercerita tentang masa kecilnya, perjuangan menjual keripik dengan sepeda, hingga akhirnya bisa memiliki usaha besar, ruangan itu berubah menjadi hening, semua terpesona. Saya cuma lulusan SD, katanya dengan tenang, tapi saya nggak pernah berhenti belajar. Saya belajar dari gagal, dari orang lain, dari pengalaman, bahkan dari pelanggan. Karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti berkembang. Salah satu siswa mengangkat tangan dan bertanya, Pak Budi, apa rahasia sukses Bapak? Budi tersenyum lembut. Rahasia saya cuma 3, katanya, jujur, sabar, dan jangan takut mencoba. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau ditolak, belajar lagi. Karena orang sukses itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan saat diuji. Setelah acara itu, banyak siswa yang menghampirinya. Beberapa bahkan menitikkan air mata, merasa tersentuh dengan kisah hidupnya. Guru-guru di sekolah itu juga berterima kasih karena Budi telah memberi pelajaran yang tak tertulis di buku, pelajaran tentang ketekunan dan harapan. Sejak saat itu, Budi sering diundang ke berbagai tempat, seminar UMKM, pelatihan wirausaha desa, hingga acara inspiratif di TV lokal. Tapi di tengah semua itu, ia tetap sederhana. Ia masih mengendarai motor tuanya ke pasar untuk membeli singkong, masih duduk di depan rumah bersama istrinya setiap sore sambil menikmati teh hangat dan angin desa. Mas, kata Siti suatu sore, dulu kita cuma punya wajan 1. Sekarang kita punya karyawan 15 orang. Tapi Bapak nggak berubah. Budi tersenyum sambil menatap langit sore yang keemasan. Kalau berubah jadi sombong, nanti rezeki bisa hilang. Sukses itu ujian, bukan tujuan. Ia lalu menatap para karyawannya yang sedang bercanda sambil membungkus keripik. Suara tawa mereka memenuhi halaman. Di wajah-wajah itu, Budi melihat dirinya dulu, orang-orang sederhana yang punya impian besar. Dan dalam hatinya, ia berjanji untuk terus membantu siapapun yang ingin belajar. Budi kini tak hanya menjalankan usaha, tapi juga membuka pelatihan gratis untuk warga desa. Ia mengajarkan cara memilih singkong yang bagus, cara membuat bumbu, hingga cara menjual online. Ia ingin agar orang lain juga bisa merasakan perubahan hidup seperti dirinya. Ilmu nggak akan habis kalau dibagi, katanya setiap kali menutup sesi pelatihan. Kalau kita bantu orang lain, Tuhan bakal bantu kita lebih besar. Suatu malam, ketika semua pekerjaan selesai, Budi duduk sendirian di depan rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun kering. Ia memandang ke langit dan tersenyum. Dulu aku pikir hidupku akan berhenti di pasar kecil itu. Gumamnya pelan, tapi ternyata Tuhan kasih jalan lain. Jalan yang panjang, tapi indah. Ia menatap rumahnya yang kini dipenuhi cahaya lampu dan suara mesin pengemas. Di sudut, terpajang foto keluarga. Dirinya, Siti, dan Rizky, yang kini sudah lulus sekolah dan membantu mengurus pemasaran online secara profesional. Budi merasa bangga, bukan hanya karena bisnisnya berhasil, tapi karena perjuangan mereka sekeluarga membawa harapan bagi banyak orang. Keesokan harinya, seorang pemuda datang ke rumahnya, membawa catatan kecil dan wajah penuh semangat. Pak, saya pengen belajar bikin usaha seperti Bapak. Tapi saya nggak punya modal besar. Budi menepuk bahunya dan tersenyum. Saya juga dulu nggak punya modal. Yang penting kamu punya tekad dan mau kerja keras. Rezeki akan datang kalau kamu jalan terus. Pemuda itu tersenyum lebar. Dari tatapan matanya, Budi tahu,
cerita hidupnya sudah mulai menyalakan semangat baru pada orang lain. Budi lalu melangkah ke dapur, membantu menggoreng singkong seperti biasa. Di tengah kepulan asap dan suara gemericik minyak panas, ia merasa damai. Karena ia tahu, kesuksesannya bukan hanya soal uang, tapi tentang arti perjuangan, ketulusan, dan semangat untuk terus belajar. Dan di setiap bungkus keripik, Budi rasa, yang keluar dari rumah produksinya, tersimpan pesan sederhana yang ia tulis sendiri di bagian belakang kemasan. Sukses bukan soal seberapa tinggi sekolahmu, tapi seberapa besar kemauanmu untuk terus mencoba.